Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mindra Hayu Lestari dari kelas Ilmu Administrasi Negara 4A dengan NIM 1056111103023. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya komunikasi dalam organisasi sehingga dapat melancarkan pencapaian tujuan kelompok dalam organisasi. Kita semua sudah pasti tahu setiap organisasi itu punya tujuan. Tapi, tahukah kamu apa yang membuat semua anggota organisasi bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi itu? Ya, jawabannya adalah komunikasi. Nah, sebelum kita membahas mengenai pentingnya komunikasi dalam organisasi, kita harus tahu apa sih itu komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan salah satu proses menyampaikan informasi, pesan, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar dapat dipahami. Dan komunikasi bisa dilakukan secara lisan, tertulis, maupun nonverbal, seperti gerakan tubuh ataupun ekspresi wajah. Dan tujuan utama dari komunikasi adalah untuk membuat kita bisa saling mengerti, bekerja sama, dan membangun hubungan antar individu. Dan dalam organisasi itu sendiri, komunikasi menjadi jembatan penghubung antar anggota agar mereka tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk komunikasi dalam organisasi. Jadi, ada 3 bentuk utama komunikasi yang sering kita temui di organisasi, yaitu yang pertama, komunikasi lisan. Bentuk komunikasi ini digunakan untuk berinteraksi secara langsung dan respon cepat. Contohnya dalam organisasi itu rapat dan diskusi-diskusi. Yang kedua, komunikasi tertulis. Bentuk komunikasi ini digunakan untuk dokumen resmi dan penyampaian informasi. Contohnya dalam organisasi itu memo, email, dan laporan-laporan mengenai organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir, bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi ini mencakup mengenai bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi-intonasi kita saat berkomunikasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai mengapa komunikasi itu penting dalam organisasi. Jadi, komunikasi itu sangat penting dalam organisasi karena komunikasilah yang menjadi dasar dari semua aktivitas kerjasama, mulai dari komunikasi, informasi, ide, dan instruksi dapat disampaikan secara jelas kepada seluruh anggota, sehingga mereka memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dan komunikasi juga sangat membantu dalam organisasi, mulai dari menyatukan visi dan tujuan, memperkuat koordinasi antar bagian, serta mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik. Selain itu, komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan motivasi kerja, membangun hubungan yang harmonis antar kelompok, dan mempercepat pengambilan keputusan. Tanpa komunikasi yang efektif, tentunya organisasi akan sulit bergerak secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi dalam organisasi. Komunikasi dan koordinasi itu saling berkaitan erat dalam organisasi. Karena komunikasi yang baik menjadi dasar terjadinya koordinasi yang efektif. Mulai dari komunikasi, setiap anggota organisasi mengetahui tugas, tanggung jawab, dan peran mereka masing-masing, serta bagaimana mereka harus bekerja sama dengan anggota lain. Dan tanpa komunikasi, koordinasi akan terganggu karena tidak ada kejelasan arah, instruksi, dan informasi. Dan dengan komunikasi yang lancar, setiap bagian organisasi dapat bergerak selaras, menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan bekerja lebih efisien untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan selanjutnya mengenai komunikasi sebagai alat kontrol dalam organisasi.
Jadi, komunikasi berperan sebagai alat kontrol dalam organisasi karena memungkinkan pemimpin menyampaikan perintah, aturan, serta evaluasi terhadap kinerja anggota. Melalui komunikasi, pemimpin dapat mengarahkan, membimbing, dan mengawasi jalannya pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu komunikasi mencegah konflik dalam organisasi. Jadi, komunikasi yang baik memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya konflik dalam organisasi. Komunikasi yang terbuka dan jujur mendorong terciptanya suasana saling percaya dan pengertian di antara anggota organisasi. Ketika informasi disampaikan secara jelas, tidak bias, dan tidak multifasir, risiko kesalahpahaman pun bisa diminimalkan. Dan mendengarkan secara efektif juga menjadi bagian penting dari komunikasi yang efektif. Dengan saling mendengarkan, setiap individu merasa dihargai dan didengarkan pendapatnya. Ini dapat mengurangi ketegangan emosional yang sering menjadi pemicu awal dari konflik. Selain itu, komunikasi yang sehat juga menciptakan budaya organisasi yang suportif, di mana setiap ada masalah tidak disimpan sendiri atau disebar lewat gosip, melainkan dibahas secara terbuka dan profesional. Dengan demikian, potensi konflik bisa terdeteksi dan ditangani lebih awal. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sedikit penutup dari saya. Kita harus ingat bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan, tetapi juga mendengarkan. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang saling terbuka dan menghargai pendapat. Jadi, jangan sesekali remehkan kekuatan komunikasi dalam organisasi. Karena dengan komunikasi yang baik, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuannya. Jadi, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.